Ya, kemudian apa sebenarnya yang tujuan dari pembelajaran ini, capaian yang diinginkan dari mata kuliah ini. Jadi yang pertama itu adalah mampu menjelaskan konsep dasar statistika, jadi beberapa nanti konsep dasar atau metode-metode yang digunakan, kemudian mampu mengidentifikasi masalah dan memilih metode statistika yang tepat serta menerapkan pada data penelitian. Yang berikutnya itu adalah mampu mengolah dan menganalisis data, kemudian mampu menginterpretasikan hasil tersebut dan mampu mengomunikasikan hasil analisis data itu. Ya, jadi selain kita diharapkan mampu memilih metode yang sesuai, ya karena kan ada beberapa metode yang ditawarkan, kira-kira apa yang paling sesuai dengan masalah yang kita miliki, dengan data yang kita miliki, ya. Jadi diharapkan itu sudah bisa dipilah bahwa oh saya gunakan metode ini kalau saya punya kasus seperti ini, masalah seperti ini, maka metode yang saya gunakan adalah ini, ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menginterpretasikan hasil analisis tersebut, ya, dan mengomunikasikan. Jadi mengomunikasikan ini mungkin melalui ya mungkin seminar hasil, ya, ataukah ikut conference, ikut seminar nasional misalkan, ya, kalau kita sudah menyusun dalam suatu artikel. Jadi kita bisa mengomunikasikan. Tetapi ada juga cara selain disampaikan secara lisan, bisa juga apa namanya, bukan secara tulisan, ya. Jadi misalkan kayak menulis dalam artikel. Nah, di dalam artikel itu kita mampu membahasnya, ya, yang memudahkan pembaca untuk pahami. Atau bisa juga kita tampilkan dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk poster. Jadi beberapa ini adalah poster, artikel, atau apakah kita sampaikan dalam suatu seminar, ya, itu adalah apa namanya, cara menyampaikan, mengomunikasikan hasil dari analisis data. Jadi ini ya beberapa yang diharapkan nanti setelah selesai perkuliahan ini dimiliki oleh adik-adik, ya, setelah kita selesai nanti mengikuti perkuliahan ini. Nah, kemudian seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk mata kuliah ini tentu pendekatan kuantitatif yang kita bicarakan, ya, berbeda kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif, ya. Jadi tergantung dari kita sih nanti kalau misalkan apakah mau menggunakan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggunakan penelitian kualitatif, ya, ataukah nanti misalkan mau melakukan penelitian pengembangan. Nah, di unsur indikator keefektifannya itu apakah mau menggunakan metode statistika di situ atau tidak, ya. Jadi nanti bergantung kita. Tapi saya lihat ini terakhir ini beberapa penelitian, jenis penelitian yang digunakan, ya, oleh beberapa alumni S2 pendidikan kimia itu kebanyakan penelitian pengembangan, ya. Penelitian pengembangan, ada yang pengembangan e-modul, ada pengembangan perangkat pembelajaran, ya. Ya pokoknya ada beberapa lah, ya, yang digunakan. Jadi ya tergantung kita sih sebenarnya. Kemudian kalau misalkan memang prodi ada apa namanya diarahkan ke penelitian pengembangan, ya tidak apa-apa juga karena ini yang tingkatan yang paling tinggi untuk penelitian pengembangan, ya. Jadi ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, 3 jenis penelitian ini bisa saja kita menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, bisa menggunakan metode-metode statistika, ya. Nah, cuma saja kalau misalkan kita menggunakan pendekatan kuantitatif selalu memerlukan biasanya data yang banyak, toh.
Kita selalu biasa memerlukan data yang banyak kalau untuk pendekatan kuantitatif. Ya, ada beberapa buku yang mengatakan minimal respondennya itu 30, ada juga mengatakan 25. Karena bergantung dari analisis yang kita akan gunakan. Ya, karena kalau biasa sedikit datanya, katakanlah di bawah 25, metode yang kita gunakan itu atau analisis yang kita gunakan itu apa namanya, kurang mendukung ya. Biasa hasilnya banyak yang tidak signifikan. Ya, jadi kata signifikan ini muncul ketika kita menggunakan metode-metode statistika. Tapi tidak masalah karena ada alternatif yang bisa kita gunakan, yaitu statistika non parametrik. Mungkin juga ada yang pernah gunakan. Nah, apa saja pokok bahasannya? Jadi beberapa yang biasa kami berikan ya, saya dengan Pak Anwar. Yang pertama itu pengantar statistika deskriptif. Saya kira kalau deskriptif ini sudah banyak nih yang kenal. Analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini ada beberapa yang diperkenalkan bergantung dari data yang kita miliki ya, berdasarkan skala pengukuran dari data yang kita miliki. Ya, jadi sebenarnya yang selain person itu, yang lainnya itu adalah menggunakan pendekatan, sudah masuk dalam pendekatan non parametrik ini sebenarnya. Jadi sudah menjadi bagian. Kemudian analisis regresi linier. Ada regresi linier sederhana, ada regresi linier berganda. Kemudian ada analisis jalur, ya. Jadi sebenarnya analisis jalur ini pengembangan dari analisis regresi linier berganda ya, analisis regresi linier. Ya. Jadi tingkatannya itu mulai dari analisis korelasi dulu, baru analisis regresi linier, kemudian analisis jalur. Nah, pencirinya di analisis jalur itu ada variabel antara, ya, ada variabel antara di dalamnya. Jadi kalau di analisis regresi linier kita hanya dapatkan info pengaruh langsungnya. Jadi dari variabel bebas ke variabel terikat dari X ke Y. Nah, kalau di analisis jalur ada yang variabel yang mengantarai. Makanya juga biasa dikenal dengan pengaruh tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena ada variabel antaranya. Jadi misalkan X1 berpengaruh terhadap X2, kemudian X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi ada dua yang bisa kita lihat. X1 berpengaruh langsung terhadap Y, dengan X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y. Ya, tidak langsungnya itu karena melalui X2. Nah, inilah yang dibahas di analisis jalur. Nah, kemudian analisis yang kita bicarakan tiga pertama dan setelahnya ini ya, untuk uji perbandingan tentu ada persyaratan analisis ya. Jadi biasa data kita lihat dulu apakah dia mengikuti distribusi normalitas, apakah dia homogen, apakah tidak terjadi kasus multikulинaritas ya. Jadi sebenarnya yang uji normalitas ini yang diuji sebenarnya di situ adalah apakah sampel yang kita ambil itu berasal dari populasi yang mengikuti distribusi peluang normalitas normal ya, distribusi normal. Jadi sebenarnya yang mau dilihat apakah sampelnya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas ini untuk melihat kalau kita mau lakukan uji perbandingan apakah antara kelompok ini homogen ya. Jadi ada persyaratannya bahwa kalau dia homogen maka harapannya adalah ketika terjadi suatu perubahan itu karena perlakuan yang kita berikan. Ya, misalkan kita mau melihat apakah efektif kita menggunakan strategi pembelajaran daring, kemudian dibandingkan dengan tatap muka, ya. Nah, tentu kita harus secara statistik harus ditunjukkan bahwa
dua kelompok ini homogen, sehingga kalau terjadi suatu perubahan maka karena pembelajaran daring tersebut ataukah pembelajaran tatap muka. Ya, yang kadang biasa ada yang mengatakan ada kontrol, kemudian ada yang kelompok yang kita berikan perlakuan. Nah, kemudian yang multikulturalitas ini yang maksudnya adalah korelasi antar variabel bebas. Nah, ada salah satu syarat selain normalitas di analisis regresi linear berganda ialah X-nya, ya, jadi X-nya itu tidak boleh berkorelasi. Ya, jadi kalau dia berkorelasi berarti terjadi kasus multikolonialitas. Kenapa di situ dipersyaratkan bahwa tidak boleh berkorelasi? Karena dikhawatirkan nanti dia tumpang tindih pengaruhnya. Ya, jadi nanti kalau X-nya semuanya saling bebas, maka kalau misalkan X1 berpengaruh terhadap Y, maka memang betul-betul karena X1. Karena X1 dan X2 maupun dengan X lainnya itu saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Nah, berbeda kalau misalkan dia berkorelasi. Katakanlah X1 dan X2 berkorelasi. Ya. Nah, ini kalau misalkan X1 berpengaruh terhadap Y secara signifikan, ya bisa saja pengaruhnya X1 itu tidak murni, tapi ada kontribusinya X2 karena dia berkorelasi. Jadi untuk analisis regresi linear berganda ini ada yang harus dipenuhi bahwa X-nya itu atau variabel bebasnya itu tidak saling berkorelasi. Jadi ada namanya uji multikoliniaritas. Sebenarnya ada beberapa lagi, ada uji linearitas, ya, untuk apa namanya, sebelum kita membahas hasil dari analisis regresi, ya. Nah, kalau di analisis jalur bisa saja terjadi kasus multikoliniaritas karena variabel antara tadi, ya. Jadi kalau dia berkorelasi bisa saja dia nanti kita posisikan sebagai variabel antara. Nah, hanya saja kalau di analisis jalur itu kalau di analisis regresi kita mengenalnya dengan variabel bebas dengan variabel terikat, ya, atau variabel tidak bebas. Di analisis jalur itu nama variabelnya adalah variabel eksogen dan endogen, ya. Kemudian ada variabel antara. Tapi sebenarnya variabel eksogen juga ini adalah variabel yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, hanya saja kalau di analisis jalur ada kemungkinan variabel endogen itu, ya, variabel eksogen itu bisa bertindak sebagai variabel endogen juga karena dia menjadi antara, ya. Jadi ada istilah variabel eksogen, endogen. Nah, sebenarnya untuk pengembangan analisis jalur ini ada juga namanya structural equation modeling, ya. Ini melibatkan ada namanya variabel laten, ya. Variabel laten itu adalah variabel yang kita dapatkan nilai-nilainya tidak secara langsung. Artinya kita tidak mendapatkan langsung dari responden, ya, tetapi melalui instrumen yang kita gunakan berdasarkan indikator-indikator yang ada, ya. Jadi ada namanya variabel laten. Nah, kemudian untuk analisis perbandingan, saya kira mungkin ini yang ada yang pernah gunakan, ya. Analisis perbedaan atau perbandingan, ada uji T1 sampel atau uji T1 grup. Kemudian ada uji T berpasangan, ya. Mungkin ada yang pernah gunakan pretest post-test. Kemudian ada uji T 2 sampel independen, ya. Jadi dua kelompok di mana nilai-nilai atau data yang kita dapatkan di kelompok satu itu hasilnya tidak dipengaruhi oleh keberadaan kelompok dua. Begitu pula di kelompok dua, ya. Nilai-nilai dari atau data-data yang ada di kelompok dua itu tidak dipengaruhi hasilnya oleh kelompok satu. Itu makanya kita katakan bahwa dua sampel independen. Nah, kalau yang berpasangan sudah jelas
tidak independen toh. Ya kan? Jadi kayak pretest, post-test kan itu juga orangnya. Hanya dua yang kita amati. Nilai pretestnya dengan nilai post-testnya. Kalau yang satu sampel itu satu grup. Nah, di analisis perbandingan atau perbedaan ini sebenarnya yang mau diuji itu adalah nilai rata-ratanya, ya, nilai rata-ratanya. Nah, kemudian kalau misalkan kalau di bagian ke-6 ini untuk uji T 2 sampel independen, kita melibatkan 2 sampel atau melibatkan 2 kelompok, maka di analisis variansi ini itu melibatkan 3 kelompok atau lebih, ya. Jadi kalau misalkan 2 kelompok, jika kita punya 2 grup, ya, atau biasa kalau di rancangan percobaan variabel bebasnya itu kita sebut dengan faktor di. Nah, kalau faktornya misalkan 2 level, maka sebenarnya uji 2 sampel independen itu sudah mengcover. Tapi kalau misalkan faktor itu mempunyai 3 level, ya, maka kita gunakan analisis varians. Jadi untuk 3 kelompok atau lebih. Nah, kemudian ada satu arah, dua arah. Satu arah itu kalau hanya satu faktor. Ya, contohnya model. Kita mau lihat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, di model ini, model pembelajaran ini, level-levelnya ada 3. Ya, misalkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kemudian START, kemudian NHT. Jadi sama-sama model pembelajaran kooperatif, tapi ada 3 jenisnya. Yang kita kenal biasanya level B, level biasa jadi faktor, dan ada levelnya. Itu untuk satu arah, tapi kalau misalkan yang 2 arah itu berarti ada 2 faktor. Ya, ada 2 faktor, berarti misalkan kalau misalkan kita mengambil model pembelajaran dengan level-levelnya, kemudian metode pembelajaran juga dengan level-levelnya atau dengan jenis-jenisnya. Ya, mungkin kita lebih sering dengar level dari faktor. Ya. Nah, itu untuk apa namanya dua apa 3 kelompok, ya, 3 grup, ya, di ANAFA ini, ya, baik itu satu faktor ataupun 2 faktor. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya bilang, Ibu, biasa tuh Bu ada judul awalnya pengaruh antara ini dengan ini, tapi ada yang menggunakan analisis regresi, ada yang menggunakan uji perbandingan atau uji T misalkan, ya, uji T 2 sampel independen. Ya boleh saja, ya. Jadi apa bedanya di analisis regresi dengan di uji T ini atau di ANAFA ini? Kalau di analisis regresi itu variabel bebasnya adalah data kuantitatif, ya, data kuantitatif. Kalau di ANAFA atau uji T2 sampel independen, variabel bebasnya itu yang kita kenal dengan istilah faktor, itu adalah kategori, ya, kategori. Jadi contohnya tadi model, itu kan data kategori toh. Model Jigsaw, NHT, START. Nah, itu kan kategori. Jadi dia merupakan data nominal, ya. Nah, kalau di analisis regresi harus data kuantitatif X-nya. Ya, Y-nya tentunya kuantitatif. Y di uji T 2 sampel independen dengan ANAFA ini juga Y-nya adalah data kuantitatif, ya. Data kuantitatif karena kalau misalkan Y-nya kategori, lain lagi analisis yang kita gunakan. Jadi misalkan X-nya kuantitatif, Y-nya kuantitatif, maka kita gunakan, kalau mau lihat menggunakan analisis pengaruh atau hubungan, maka kita gunakan analisis regresi linier. Kalau X-nya kategori, kemudian Y-nya kuantitatif, kita bisa gunakan ANAFA ini atau uji T2 sampel independen.
Nah, bagaimana kalau misalkan X-nya kuantitatif, Y-nya kategori? Ya, maka ada namanya analisis regresi logistik. Ya. Seperti apa penggunanya? Contohnya kalau misalkan kita mau mengetahui faktor-faktor apa, tapi bisa campuran X-nya ya, maksudnya bisa kategori, bisa kuantitatif. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap predikat kelulusan seorang mahasiswa. Nah, ya jadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut adalah predikat kelulusan. Predikat kelulusan itu kan ada cum laude ya, dengan pujian. Nah, kemudian ada sangat memuaskan. Kemudian ada memuaskan. Nah, kita mau lihat faktor apa saja yang berpengaruh terhadap predikat tersebut. Nah, berarti Y-nya ini adalah kategori. Ya, Y-nya adalah kategori karena data yang kita gunakan adalah data cum laude, kategori cum laude, kategori sangat memuaskan atau memuaskan. Ya, berarti kita gunakan bukan lagi analisis regresi linear berganda atau ke uji perbandingan ini, tetapi analisis, ada namanya analisis regresi logistik. Ya. Bagaimana kalau misalkan apa namanya, dua-duanya kategori, ya, kategori X-nya, kategori Y-nya. Nah, ini yang biasa kita gunakan, ada namanya juga model log linear. Jadi sebenarnya ada banyak, bergantung dari masalah yang ada, kemudian data yang kita miliki, ya. Jadi ada banyak jenisnya. Kemudian analisis varians multivariat, jadi MANOVA. Apa bedanya dengan yang nomor 7 ini? Nah, yang membedakan dengan nomor 7 itu variabel terikatnya yang dipengaruhi apa itu hanya satu. Contohnya, pengaruh model pembelajaran ya terhadap hasil belajar. Berarti satu Ji, hasil belajar Ji saja yang kita dapatkan datanya. Ya, itu berarti kita gunakan ANAVA. Kalau modelnya ada 3 levelnya, ada 3 jenis model yang kita gunakan. Atau misalkan 2, maka kita gunakan UJT. Nah, di MANOVA itu yang multivariatnya di mana? Multivariatnya adalah kalau misalkan saya mau melihat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar, satu. Kemudian yang kedua, motivasi belajar. Berarti ada 2 yang saya lihat. Jadi nanti ketika saya mengumpulkan data, tentu ada data hasil belajar, ada juga data motivasi belajar. Berarti ada 2. Nah, ini masuk dalam kelompok multivariat. Artinya minimal 2. Minimal 2 efek yang kita dapatkan dari perlakuan yang diberikan. Jadi kalau 2, 3 berarti sudah masuk dalam kelompok multivariat. Ya. Jadi yang alfa itu masuk kelompok univariat berdasarkan variabel terikatnya karena hanya satu apa namanya terikatnya. Tetapi analisis regresi juga masuk kelompok multivariat. Kenapa? Regresi linear berganda ya, karena X-nya itu lebih dari satu. Ya, jadi ada yang masuk dalam kelompok multivariat karena X-nya yang banyak, artinya lebih dari satu. Ada juga yang masuk dalam kelompok multivariat karena Y-nya lebih dari satu. Ya. Nah, ini yang beberapa yang biasa digunakan ya ketika kita mau melakukan uji perbandingan komparatif. Ya. Jadi biasanya judul-judul yang digunakan ada yang menggunakan efektivitas, ya, misalkan efektivitas model pembelajaran terhadap hasil belajar, ya, atau bandingan, ya, model pembelajaran kooperatif, ya, antara model pembelajaran kooperatif tipe STAT dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, ya, terhadap hasil belajar. Ya, ada juga yang menggunakan pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Ya. Di analisis regresi juga begitu, bisa juga kita menggunakan kata pengaruh
pengaruh apa terhadap apa. Ya, tapi yang membedakan kapan menggunakan regresi linier, kapan menggunakan UJT atau ANAVA, ya kita lihat nih variabel yang mempengaruhi apakah dia kategori ataukah dia merupakan data kuantitatif. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah statistika non parametrik, ya. Ini untuk yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu 2 sampai 8, tentu ada asumsi-asumsi di situ, misalkan ada asumsi normalitas, asumsi homogenitas tadi, ya. Nah, kalau misalkan itu tidak terpenuhi, maka metode yang bisa kita gunakan adalah menggunakan pendekatan statistika non parametrik. Ada juga yang menyebutnya dengan statistika bebas distribusi, seperti bukunya Prof. Arief Tiro itu dia menggunakan istilah statistika bebas distribusi, karena sebenarnya parametrik dan non parametriknya itu berdasarkan distribusi peluang, ya, dari populasinya, ya. Jadi kalau non parametrik kita tidak perhatikan apapun distribusi populasinya, itu tidak menjadi prasyarat ketika menggunakan metode tersebut. Metode di statistika non parametrik ini. Bisa juga kalau misalkan datanya sedikit, katakanlah kurang dari 10, ya, atau kurang dari 15. Ya. Nah, jumlah data yang sedikit ini beberapa buku dia dianggap sudah banyak, dianggap sedikit kalau misalkan kurang dari 25. Ya. Ada juga buku yang mengatakan bahwa kurang dari 30 itu dianggap sedikit, karena pendekatan kuantitatif ini memang selalu memerlukan data yang banyak. Ya, makanya biasanya alternatif statistika non parametrik digunakan ketika data kita ukuran sampelnya kecil, ya, jumlah responden kita kecil. Nah, kalau juga misalkan hanya sedikit respondennya, biasanya juga orang menggunakan pendekatan kualitatif. Ya, karena kalau pendekatan kualitatif kan tidak perlu kita punya tidak perlu banyak responden. Ya, misalkan saya mau mendeskripsikan keterampilan berpikir kreatifnya siswa berdasarkan gaya belajarnya. Ya, berarti kalau berdasarkan teori gaya belajar kan ada 3. Ada gaya belajar visual, ada auditorial, kemudian ada kinestetik. Ya, 3 ini saja yang saya jadikan responden, saya pilih berdasarkan indikator dari gaya belajar ini, 3 gaya belajar ini, kemudian saya tetapkan 1 orang yang saya wawancarai untuk masing-masing mewakili. Nah, hanya biasa untuk mengantisipasi kita ambil 2, ya, jangan sampai pada saat berlangsung penelitian ada misalkan yang tidak sempat diwawancarai atau katakanlah dia sakit atau dia tidak hadir. Jadi untuk mengantisipasi itu kita pilih 2 orang yang mewakili gaya belajar auditorial, 2 orang yang mewakili kinestetik, 2 orang yang mewakili visual. Nah, inilah yang kita wawancarai. Jadi kalau misalkan respondennya sedikit. Sama juga kalau di SM biasa guru kimia sedikit kan. Kalau misalkan kita mau mewawancarai guru kimia, ya misalkan guru kimia yang kita mau libatkan jadi responden, nah tentu untuk menggunakan pendekatan kuantitatif, ya mungkin kita agak sedikit kesulitan karena respondennya sedikit. Ya. Boleh menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi mungkin yang kita gunakan adalah statistika non parametrik, ya, yang kita gunakan. Jadi tidak semua maksudnya responden kita itu banyak. Berbeda kalau siswa, ya. Kalau siswa kan kita bisa ambil mungkin 2 kelas, 3 kelas itu kan sudah banyak, ya. Jadi ini beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari nantinya. Nah, kemudian
Untuk referensinya, saya kira ini saya tampilkan karena ini ada beberapa dari 2 sampai 6 itu adalah buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Arif Tiro. Ini adalah dosen statistik, guru besar bidang statistika di UNM, ya di Prodi Statistika. Tetapi referensinya atau sumber belajar itu sekarang kan tidak dibatasi bahwa harus buku dalam bentuk hard copy. Tak mesti, banyak sekarang kita bisa cari di internet. Ya, mungkin tidak mencakup keseluruhan, tetapi mungkin terpisah-pisah, ya tidak masalah. Jadi silakan saja cari referensi-referensinya terkait dengan materi-materi tersebut. Nah, kalau misalkan waktu S1 sudah pernah didapatkan materi itu, ya bisa dibuka kembali materinya waktu S1. Jadi saya kira tidak ada kendala yang sumber belajar ini atau referensi yang digunakan. Nah, kemudian karena kita masih masa pandemi, masih pembelajarannya daring, nah tentu ya kita ketemu seperti ini lewat virtual, ya. Kemudian ada juga yang belajar mandiri, ya. Kemudian kolaboratif. Kalau misalkan dikasih tugas yang bisa dilakukan secara berkelompok, ya. Kemudian untuk penilaian, ya, jadi keaktifan tugas UTS UAS masing-masing dosen, karena ini diampu oleh 2 orang dosen, maka tentu diambil nilai rata-ratanya nanti. Jadi masing-masing dosen menginput nilai dengan skor ideal 100, ya, kemudian nanti dihitung nilai rata-ratanya, ya. Karena biasanya kalau di pasca itu langsung dia buat 50% UTS, 50% UAS, ya. Nanti keluar nilai akhir. Jadi nilai yang masing-masing dosen itu sudah termasuk nih di dalamnya nilai tugas, ya. Tapi sebenarnya di SIA itu ada juga bagian tugas, mungkin yang dari S1, ya, dari S1 UNM ada juga nilai tugas di situ. Jadi bisa kita input juga di nilai tugas, kemudian nilai UTS. Nah, hanya kadang pembobot yang digunakan oleh tim operator itu tidak dia hitung lagi nilai tugas, langsung dia ambil nilai UTS, UAS aja masing-masing 50%, 50%. Ya, jadi sehingga untuk nilai tugas itu biasanya kita sudah gabungkan untuk kita input satu nilai, ya, yang mewakili nilai untuk dosen pertama. Tapi biasanya tempatnya itu di UTS dengan UAS. Jadi nanti nilai dari saya dengan nilai dari Pak Anwar. Nah, ini beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari nantinya. Jadi nanti silakan cari referensi-referensi lainnya. Ya. Saya mau tanya Ki dulu. Ada yang pernah gunakan UJT skripsinya? Saya Bu. Nur Fitriani, ya, tentang apa? Ya, tentang apa tugas saya? Peningkatan hasil belajar, Bu. Media kartu dengan model pembelajaran STAT. Tapi pada saat penyusunan skripsi kan saya pakai 3 kelas, Bu. Disarankan pakai 3 kelas. Jadi dengan perlakuan yang sama semuanya, tiga-tiganya. Nah, pada saat itu disuruh untuk mencari normalitasnya karena mau masuk ke ANAFA, Bu. Apakah semua dari kelas itu dari perlakuan itu sama peningkatannya? Maksudnya ada peningkatan, jadi saya disarankan untuk memakai ANAFA. Nah, tapi sebelum masuk di ANAFA katanya harus dinormalkan dulu, dihomogenitaskan sama di UJT-nya. Nah, alhamdulillah pada saat penilaian dari 3 kelas tersebut nilainya itu normalitas,
selanjut ke uji homogenitas, ternyata homogen juga, dan terakhir uji T, dilihat peningkatannya apakah ada memang peningkatan atau tidak, dan alhamdulillah ada. Nah, pada saat itu dosen saya mengatakan bahwa coba lihat perbandingan ketiganya, apakah dari nilai ketiganya itu memang terdapat peningkatan. Nah, saya disarankan untuk pakai ANAFA, Bu, hari itu, dan alhamdulillah juga ada dari ketiga kelas memang ada peningkatan ketiga kelas dari satu model yang saya pakai dan satu media. Iya. Jadi kita gunakan 3 kelas, berarti menggunakan ANAFA satu arah di ANAFA satu arah. Nah, untuk penggunaan uji perbandingan uji T ini, uji ANAFA ini, uji T ataupun ANAFA, ya seperti tadi disampaikan Fitri bahwa sebelumnya itu dilakukan uji normalitas, ya, uji homogenitas. Jadi antara 3 kelompok ini apakah homogen atau tidak, ya. Kenapa perlu sebenarnya kalau di realnya yang homogen itu seperti apa sih yang kita maksud? Kalau yang dilakukan itu di uji homogenitas itu homogen secara statistik, ya, secara uji statistik. Nah, yang kalau kita lihat kondisi di kelas responden kita, homogen itu yang mana sih yang dimaksud? Nah, jadi kalau misalkan sekolah itu, kelas itu ya, tidak dibedakan. Tidak dibedakan, artinya dalam satu kelas itu tidak mengumpul semua anak pintar dalam tanda kutip ya, anak pintar sesuai indikatornya di sekolah itu. Tidak menumpuk, tetapi memang itu tersebar. Artinya begini, pembagian kelas untuk siswa itu betul-betul hanya karena nomor urut pendaftarannya. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas itu ada 30 siswa, maka siswa yang mendaftar pertama sampai 30 maka masuk di kelas katakanlah 7A. Terus yang urutan pendaftarannya 31 sampai 60 masuk di 7B. Berarti tidak ada intervensi di situ bahwa oh yang nilai IPA-nya itu atau matematikanya misalkan tinggi berkumpul semua di satu kelas. Ya, nanti yang berikutnya urutan berikutnya di kelas yang lain. Nah, kalau seperti itu ya, kalau misalkan kita mau membandingkan, maka sebenarnya sudah ada mediasnya karena kita bisa katakan bahwa itu sebenarnya tidak homogen karena dikumpul anak-anak yang bagus nilainya di satu kelas. Kan biasa ada istilahnya dulu kelas unggulan. Kelas unggulan. Sama dulu kalau saya tidak itu di Man Model ada memang IPA 1, IPA 2 itu memang dikumpul memang anak ada di situ. Jadi di situ di anak-anak itulah nanti yang ikut tes misalkan pertukaran pelajar yang keluar negeri, kemudian diharapkan memilih nanti jurusan-jurusan di perguruan tinggi itu yang memang tingkat kompetisinya tinggi, misalkan masuk di STAN, masuk di kedokteran, dia memang dipersiapkan untuk itu. Nah, kalau seperti itu yang kita ambil kemudian kita bandingkan dengan kelas yang lainnya, sebenarnya sudah ada mediasnya. Jadi dalam artian bahwa sebenarnya itu tidak homogen. Ya, jadi realnya itu kalau yang kita maksudkan dengan homogen bahwa tidak ada bedanya sebenarnya di kelas itu dari segi kemampuan siswanya. Ya, secara realnya ya kalau kita lihat ya itu yang bisa kita katakan sebagai homogen. Tetapi ketika kita mau menggunakan uji perbandingan dengan menggunakan metode statistika ini kita juga uji homogenitas secara statistik ya. Itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya yang di situ adalah nilai variansinya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ketika mempunyai nilai variansi yang sama, maka kita katakan bahwa kelompok itu homogen. Kenapa perlu homogen? Karena harapan kita kalau ada terjadi peningkatan itu karena perlakuan yang diberikan, karena modelnya, bukan karena ada faktor lain, ada faktor X, ya. Jadi yang kita ceritanya mengunggulkan ini adalah perlakuan yang kita berikan, model yang kita berikan, ya. Jadi makanya di situ
apa namanya, filosofi kenapa mesti diuji homogenitasnya, ya, seperti itu. Jadi perubahan, terjadi peningkatan karena efek dari model itu, ya. Jadi itu yang homogen ya. Tetapi kalau misalkan di analisis regresi, biasanya uji homogenitas tidak dilakukan, tapi yang diperlukan di situ adalah uji multikuliniaritas dengan uji normalitas. Nah, mungkin ada yang pernah gunakan juga ini mau melakukan uji perbandingan. Ini syukur Nur Fitri dapat memenuhi asumsi normalitas, itu kadang tidak memenuhi dan sering itu yang terjadi. Iya, Bu, agak susah karena Iya. sempat teman saya juga kan maksudnya satu judul lah, maksudnya satu pengertian judul lah. Nah, di situ dia agak sulit di normalitas, tapi alhamdulillah karena kelas yang saya gunakan, saya berpatokan sama gurunya bukan karena nilainya, Bu. Nah, saya mau berpatokan sama gurunya yang mengajar dengan cara yang sama di ketiga kelas ini, Bu. Dan itu juga kelasnya random, Bu, bukan hanya orang pintar saja, maupun orang yang itu, Bu. Jadi dia random kit di dalamnya, Bu. Jadi katanya gurunya di sini bukan di kelas unggulan, nak, tiga-tiganya ini. Jadi Bisa itu lebih sering itu kita temui, sering kita temui. Ya, ya. Jadi tidak ada yang unggul. Nah, ini juga yang kadang kendala ketika menggunakan pendekatan parametrik ya. Pendekatan parametrik itu tadi korelasi, regresi, jalur, kemudian uji perbandingan tadi. Kecuali yang terakhir non parametrik. Jadi adalah bagian dari statistika parametrik. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak memenuhi asumsi normalitas? Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Uji normalitas itu ada yang menggunakan data tunggal, ya. Jadi data yang sebenarnya yang kita uji normalitasnya. Bisa juga kita gunakan uji Q kuadrat. Uji Q kuadrat itu kita ubah datanya dalam bentuk interval-interval, ya, dalam bentuk interval-interval. Ya, jadi biasa apa namanya? Memenuhi, ya, atau bisa juga kita lakukan transformasi. Transformasi maksudnya kita ubah data itu tetapi mengubah datanya semuanya diberlakukan. Ya, contohnya kalau misalkan kita punya data dari responden pertama sampai 30, ada semua datanya, maka kalau kita lakukan transformasi, katakanlah saya pangkat 2-kan data itu, maka semuanya harus dipangkat 2-kan, data pertama sampai data ke-30. Jadi tidak boleh maksudnya data pertama dengan sampai data ke-5 saja yang kita pangkat 2-kan, tapi yang lainnya itu tidak. Nah, itu tidak bukan itu yang dimaksud dengan mentransformasi data secara keseluruhan, ya. Nah, itu sih namanya pilih kasih, karena ada yang dipangkat 2-kan, ada yang tidak. Nah, kemudian bisa juga, ya, selain tadi dengan menggunakan transformasi, kemudian uji statistika yang kita gunakan. Nah, bisa juga yang apa namanya alternatifnya tadi menggunakan statistika non parametrik tersebut, ya, bisa kita gunakan. Artinya kalau dia tidak memenuhi asumsi normalitas, tidak apa-apa karena metode yang digunakan itu tidak mempersyaratkan itu, ya. Jadi bisa juga sebenarnya karena karena sebenarnya yang diinginkan di situ adalah uji normalitas untuk populasi, sementara yang kita ambil itu kan sampel kan yang kita ambil, ya. Nah, bisa juga dilihat dari tadi seperti disampaikan Nur Fitriani bahwa itu diambilnya secara acak. Kemudian ada namanya di statistika, ya, di statistika itu teori peluang tentang teorema limit sentral. Jadi teorema limit sentral itu mengatakan begini, bahwa semakin banyak data yang kita gunakan, maka kumpulan data itu akan cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, pertanyaannya adalah yang banyak itu berapa? Nah, ada yang bisa ada beberapa referensi mengatakan bahwa 25 itu sudah dianggap banyak. Jadi bisa
bisa kita gunakan bahwa karena kita sudah punya data 25 ya atau lebih, maka kita bisa menggunakan teorema limit sentral tersebut. Tapi memang ada beberapa penguji tidak mau kalau tidak diuji, harus diuji, ya, harus diperlihatkan maksudnya hasil ujinya. Padahal sebenarnya teorema limit sentral itu bisa digunakan. Jadi teorema limit sentral itu mengatakan bahwa semakin banyak datanya, semakin besar ukuran sampelnya, jadi banyaknya data, maka kumpulan data itu cenderung mengikuti distribusi normal. Karena asumsi ini sebenarnya diperuntukkan untuk populasi dan ini jarang ya kita beruntung sekali lah kalau pas kita dapat datanya berdistribusi normal ya. Jadi bisa juga kita gunakan itu kalau misalkan data kita banyak, apalagi kalau misalkan data sudah 50, 100 sudah dianggap banyak. Jadi biasa kalau tidak memenuhi asumsi normalitas ya bisa digunakan teorema limit sentral tersebut ya. Nah, itu sebenarnya hambatan-hambatan yang dialami ketika menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Beda kalau kualitatif kan tidak mempersyaratkan itu. Dan di kualitatif juga tidak mesti banyak respondennya, seperti tadi saya bilang bisa ambil 3, untuk antisipasi kita bisa ambil 6 ya, mewakili gaya belajar tersebut. Kemudian tantangannya di penelitian kualitatif ketika mendeskripsikan itu, karena yang menjadi instrumennya itu kan penelitinya. Ada yang pernah menggunakan pendekatan kualitatif di penelitian skripsinya? Tidak ada, Di. Nah, kalau di penelitian kualitatif itu penelitinya yang menjadi instrumen. Jadi dia yang bertanya terus. Kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif tidak cocok untuk orang yang pendiam. Karena dia harus gali terus, bertanya terus. Kalau dia kurang informasi yang kita dapatkan. Malah biasa kalau penelitian kualitatif itu kita rekam, baru kita putar kembali, kita dengar baik-baik jawabannya siswa yang kita wawancarai. Apa tadi ini Nana maksud ini siswa ini? Diulang lagi. Jangan sampai kalau kita tidak rekam, kita yang salah persepsi, kita salah dalam mencatat, ya. Jadi makanya itu biasa direkam, nanti diputar ulang lagi, didengar lagi, baru kita deskripsikan. Jadi dia istilahnya penelitinya itu yang harus banyak menginterogasi. Di situ tantangannya kalau penelitian kualitatif. Tetapi tidak perlu banyak respondennya, sedikit saja. Nah kalau penelitian kuantitatif, ya itu tadi yang saya bilang, banyak responden yang kita butuhkan, ya. Nah kemudian tentu penyusunan instrumen juga tidak kalah pentingnya. Jadi pendekatan kuantitatif, metode statistika itu adalah alat yang kita gunakan, metode yang kita gunakan di dalam mengolah data, ya, mengolah data. Tapi mengenai datanya sendiri, ya itu harus dari kajian teori, ya. Jadi metode statistika itu tidak membahas tentang itu. Jadi dia masuk dalam cakupan mata kuliah evaluasi ya. Ketika kita mau menyusun instrumen, ya karena dari kajian teori, ya katakanlah untuk motivasi belajar saja kita mau ambil datanya motivasi belajar. Bagaimana ini datanya motivasi belajar? Tidak sama misalkan kalau kita mau ambil data berat badan, ambil mau di situ timbangan. Nah, mau ke situ satu berdicat, oh berapa beratmu? Oh 50 kg. Oh kamu berapa? 65. Tapi kalau motivasi, kira-kira seperti apa mengambil data motivasi belajar? Nah tentu kita harus mengkaji teorinya dulu. Motivasi belajar itu definisinya apa sih? Menurut si A, menurut si B apa, menurut si C apa. Kemudian dari beberapa itu kira-kira indikatornya ini apa? Ya. Nah, nanti dari indikator-indikator tersebut, barulah kita pikirkan
kira-kira untuk mewakili indikator ini pernyataan apa yang saya harus berikan ke responden, ya, untuk dia jawab, dan jawabannya itu nanti akan menunjukkan indikator tersebut. Ya, jadi ini lebih sulit daripada menggunakan metode statistika. Metode statistika itu mudah, ada datanya, terkumpul data, kita sudah tahu misalkan menggunakan analisis regresi. Ada di SPSS, ada di Excel. Tinggal klik, 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 keluarlah nilainya. Tapi mendapatkan data itu tentu dari instrumen yang kita susun. Ya. Sudah lagi kita bikin instrumennya, ada beberapa pernyataan-pernyataan, satu indikator itu mungkin ada 5 sampai 6 pertanyaan atau pernyataan di situ yang mungkin jawabannya sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, instrumen itu sebelum kita gunakan harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Berarti instrumen itu harus kita uji cobakan dulu di kelas terbatas ya. Jadi bukan responden sebenarnya, tetapi responden yang kira-kira karakteristiknya sama dengan responden yang sebenarnya. Jadi misalkan begini, sampelnya kita ambil di kelas 7A. Nah, kemudian kita uji cobakan di kelas 7B, ya, dicobakan instrumen itu untuk menguji nanti validitas dan reliabilitasnya. Nah, kalau sudah valid dan reliable, barulah kita gunakan instrumen itu ke kelas 7A. Jadi tidak langsung, ya, jadi tidak langsung. Harus melalui uji validitas dan reliabilitas ini. Jadi tahapannya panjang. Kalau ada item-item pertanyaannya tidak valid, ya kita keluarkan, baru diuji lagi. Makanya untuk satu indikator itu, jangan satu pernyataan di situ, karena kapan kalau dia tidak valid, ya tidak ada itu lagi yang bisa mewakili indikator tersebut. Jadi biasanya itu disarankan paling sedikit 3. Sebenarnya untuk mengantisipasi kalau dia tidak valid. Karena kalau dia tidak valid kan dikeluarkan item pertanyaan. Ya. Jadi kalau satu pernyataan untuk satu indikator ketika tidak valid, tidak ada itu nanti yang mewakili indikator itu. Ya, jadi ini sebenarnya yang tidak yang susah juga menyusun instrumen ini. Bolehkah kita menggunakan instrumen dari orang lain? Boleh saja, ya. Tetapi tentunya kita lihat itu instrumen digunakan di responden siapa, ya. Jadi kalau misalkan sama tingkatannya, ya mungkin masih bisa kita gunakan. Tetapi kalau misalkan beda tingkatan, ya perlu diadaptasi, perlu ada ditambahkan mungkin, ya, yang sesuai dengan indikator kita. Jadi boleh juga, tetapi alangkah bagusnya kalau kita sendiri yang membuat. Cuman kalau kita sendiri membuat, lamanya tong itu jadi. Nah, lama dulu menghayal dulu tuh, dilihat dulu, dikaji dulu teorinya, baru ada indikator yang kita dapatkan, baru kita pikirkan pertanyaan apa yang saya harus berikan ini, dijawab oleh responden. Ya. Tapi tidak salah juga kalau misalkan sudah ada yang kita dapatkan, tetapi kita harus lihat juga, ya, lihat juga responden itu instrumen itu digunakan di responden siapa, ya. Kalau misalkan berbeda jauh dengan karakteristik siswa, ya lebih baik kita bikin sendiri, ya. Kalau misalkan PALE 6 mau digunakan tapi tidak semuanya, ataukah ada yang kita tambahkan, ya malah lebih bagus lagi. Ya. Jadi biasa juga seperti untuk skala sikap, ya, persepsi, ya, biasanya kan sebenarnya banyak sih di internet. Nah, tapi kita harus lihat-lihat juga apakah sesuai untuk kita gunakan. Ya. Jadi itu yang tantangannya di situ. Tapi kalau sudah mau mengolah data, ada datanya, ya
Paling nanti kendalanya di ini, misalkan uji asumsi tadi, ataukah kadang juga ada yang begini, dia anggap bahwa penelitian itu tidak berhasil ketika dia lakukan pengujian dan tidak signifikan pengaruhnya. Ya, menganggap bahwa gagal kini penelitianku karena ternyata tidak berpengaruh ki. Sebenarnya itu tidak gagal, ya memang seperti itu yang kita dapatkan, ya. Jadi data yang kita miliki seperti itu hasilnya. Nah, hanya memang kadang kita diminta dicecar pertanyaan sama penguji, kenapa bisa seperti itu? Makanya kalau misalkan kita menggunakan pendekatan kuantitatif nantinya, mau menggunakan metode statistika, jangan hanya dari instrumen yang kita edar kemudian dapat datanya, artinya respondennya menjawab, tapi usahakan juga observasi gitu respondennya, lakukan wawancara dengan gurunya, seperti apa sih sebenarnya di siswa di sini, seperti dalam tanda kutip pemahamannya ya, penguasaannya. Informasi-informasi ini bisa nanti mendukung di dalam pembahasan ketika hasil yang kita peroleh itu kita dapatkan tidak berpengaruh misalkan atau tidak signifikan. Jadi itu bisa didukung, oh ini tidak signifikan, oh karena begini, begini, begini. Jadi hasil observasi kita, hasil wawancara kita dengan gurunya, atau mungkin ada yang disampel siswanya ditanya langsung. Nah, itu yang bisa kita jelaskan, memberikan dukungan bahwa tidak signifikan karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jadi tidak sekedar kita bagikan instrumen, setelah mereka jawab diambil dikumpul datanya. Jadi tidak jangan seperti itu saja. Artinya coba lihat observasi. Apalagi kalau misalkan kita yang mengajar. Jadi misalkan ada model yang mau kita terapkan, tentu kita yang mengajar kan di kelas itu pada saat penelitiannya, kita yang mengajar. Nah, observasilah pada saat kita mengajar, bisa kita amati. Misalkan pada saat kalau katakanlah siswanya kita buat dalam kelompok-kelompok, kemudian diberikan LKPD-nya atau apa, coba berkeliling, amati seperti apa siswa tersebut, ya. Kemudian dilihat bagaimana hasilnya dan sebagainya. Jadi hasil pengamatan itu nanti yang akan mendukung kita, meskipun menggunakan pendekatan kuantitatif, ya itu akan mendukung kita ketika melakukan pembahasan, ya pembahasan hasil yang kita peroleh. Sambil mungkin bisa kita mengambil pendapat-pendapat orang lain atau hasil-hasil penelitian orang lain yang masalahnya sama tetapi lokasi yang berbeda, ya. Jadi misalkan permasalahan itu sama misalkan di sekolah yang ada di Jawa, tapi itu kan pelaksanaannya di Jawa, kita pelaksanaannya di Makassar misalkan. Nah, itu bisa juga kita kutip pendapat-pendapat yang ada di situ. Misalkan, oh hasil yang saya peroleh ini sama yang diperoleh oleh peneliti ini di sini, ya. Jadi itu perlu informasi-informasi tambahan ketika kita membahas, ya. Kalau yang lain penelitian, yang lain yang skripsinya apa? Pengembangan atau ada PTK? Kalau Ramla skripsinya tentang apa? Ya Bu, Tentang skripsinya apa? tentang tayangan drama Korea Bu, pengaruhnya terhadap prestasi belajar kimia. Oh, pengaruh drama Korea terhadap prestasi belajar kimia. Iya. Ya. Jadi kita buat sendiri instrumennya, berarti apa namanya? Respondennya memang suka drama Korea. Iya Bu, saya lakukan wawancara dulu. Wawancara. Iya. Info apa yang Sebelum kita dapatkan dari
itu apa namanya menonton drama Korea ini menarik juga. Di matematika juga banyak melakukan pemodelan matematika. Iya, Bu. Kemarin saya Jadi wawancara dulu, saya kan lakukan observasi dulu. Ternyata ya, dapat masalah di sekolah yang saya observasi, banyak anak-anak yang suka menonton, bahkan di jam yang kayak gurunya lagi tidak ada, mereka nonton. Jadi saya ambil untuk oh, penelitian, kemudian saya saya wawancara dulu. Apakah maksudnya untuk melihat prestasinya kan, saya wawancara supaya saya tahu bahwa ketika rentang semester ini mereka menonton dan seberapa banyak mereka menonton, kemudian saya ambil menjadi sampel. Jadi ada kayak kriteria tersendiri yang saya gunakan. Misalnya dia menonton dalam satu semester ini mereka harus kayak menonton minimal adalah 10. Nah, itu bisa saya ambil sebagai sampel untuk melihat apakah memang benar bisa mempengaruhi atau tidak itu prestasi belajar, begitu Bu kemarin. ternyata memang berpengaruh Iya Bu, ada negatif atau pengaruh. berpengaruh positif. Karena kemarin itu kan saya Pengaruh pakai, positif atau pengaruh negatif yang kita dapat. ada positifnya Ibu, ada dampak. Jadinya kayak dia itu kan pengaruh, tapi nanti saya kayak jabarkan juga dampaknya, hasil dari pengaruhnya. Ternyata ada dampak yang kita dapatkan, ada dampak positif, ada negatifnya. Kalau yang dampak positifnya kemarin saya dapat itu, dia lebih kayak anak-anak itu, ya itu kan berdasarkan wawancara Bu, itu untuk kayak mereka merasa bahwa saya ketika habis nonton bisa menghilangkan rasa bosan. Gitu Ibu, itu salah satu dampak positif, dan dampak positif yang lebih terasa mereka mengatakan bahwa kami bisa lebih banyak mengetahui bahasa-bahasa yang kayak mereka gunakan di drama itu, mereka jadi kayak bisa berbahasa Korea secara tidak langsung, tahu sedikit-sedikit Bu, itu. Kemudian negatifnya ya itu Bu, dia banyak memakan waktu mereka, itu juga berdasarkan wawancara sama wawancara dengan mereka, mereka banyak makan waktu nonton karena katanya kalau nonton drama Korea itu misalnya satu drama misalnya 16 episode, mereka nontonnya 1, 2, 1 hari itu mereka merasa bahwa waktunya belum cukup. Jadi mereka kayak targetkan satu ini harus selesai. Jadinya akhirnya banyak makan waktu. Begitu sih Bu katanya wawancaranya. Jadi berpengaruh positifnya itu ya, misalkan dia banyak paham beberapa bahasa Korea ya, tapi di Iya prestasi Bu. ininya mata pelajaran kimianya menurun. Kalau kemarin beberapa ada yang menurun, ada yang sebenarnya sama saja Bu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya secara tidak langsung itu tidak terlalu Tidak ada berpengaruh. pengaruhnya, Itu iya kembali ke tidak bagaimana berpengaruh. mereka siswanya, begitu Bu. Kalau untuk itunya kembali ke karakter masing-masing, apakah mereka maksudnya memang pintar membagi waktu meskipun nonton 1 harian full, kalau memang orangnya itu pintar ya tidak Menjadi berpengaruh sekali pembagi-bagi ke ya. prestasinya. Iya. Berarti tidak berpengaruh juga terhadap prestasi Iya, tidak terlalu besar sih, atau tapi ada pengaruhnya Bu pembelajaran beberapa. Iya, kimianya. iya Itu Bu. menarik. Di matematika juga sering memodelkan pemodelan matematika kecanduan drama Korea, Drama. kecanduan game online, ya, game online. Jadi mereka itu membagi. Jadi kalau di pemodelan matematika ada yang mulai masuk dalam kelompok rawan, kemudian ada yang sudah kecanduan, dan ada juga yang sudah berhenti. Yang berhenti ini kita masukkan dalam kelompok recovery, ya. Jadi nanti di situ akan dilihat bahwa ternyata kalau ada pendampingan baik dari keluarga ataupun di sekolah, ya, bagi anak-anak yang kecanduan ini, itu sebenarnya bisa berkurang ya. Artinya level kecanduannya itu bisa menurun. Tapi kalau tidak ada pendampingan, nah ini yang berbahaya karena dia susah untuk lepas ya dari pengaruh itu. Jadi dianggap sebagai suatu penyakit. Ya, memang sih suatu penyakit ya, karena mengganggu beberapa aktivitas-aktivitas lain. Ya, tapi biasanya itu diambil untuk anak-anak SMP ya yang belum
masih labil ya, belum bisa memilah mana yang prioritas ya. Kalau mahasiswa sudah bisa nih, kalau lagi tidak ada tugasnya ya nonton dulu deh 1-2 episode. Tapi kalau tidak ada hari Sabtu atau Ahad nonton semua sampai selesai 2 hari atau mungkin ada yang 1 malam. Tapi itu dia sudah dewasa, mereka sudah dewasa, artinya dia sudah bisa memilah kapan saya harus berleha-leha, kapan saya harus mengerjakan tugas dengan serius. Nah, yang biasa itu selalu jadi target respondennya adalah SMP. Karena ini kan biasa mereka masih belum bisa memisahkan mana yang saya harus prioritaskan. Di matematika juga itu banyak melakukan pemodelan tentang kasus-kasus seperti itu. Berarti tetap menggunakan pendekatan statistika. Ada yang menggunakan penelitian pengembangan waktu skripsi. Jadi kita bincang-bincang saja ini untuk minggu depan baru kita masuk ke analisis korelasi. Ada yang ambil pengembangan? Tidak ada. Ada yang dari kimia murni? Prodi kimia murni S1-nya? Iya, ada Bu. Nurul Mutmainnah ya? Iya, betul Bu. Ya, Nurul Mutmainnah apa penelitian tak dulu waktu S1 skripsi tak? Kemarin itu Bu, saya karena dari kimia murni, jadi kemarin saya ambil sampel penentuan suhu dan waktu optimum pada batang teh untuk menentukan kadar antioksidan, kafein, tanin, dan katekinnya Bu. Jadi penyeduhan batang teh untuk rancangan percobaan berarti ya, eksperimen. Betul, eksperimen. Jadi itu untuk dilihat, dilihat dari suhunya, dia pada suhu berapa penyeduhan. Jadi yang kita peroleh itu adalah beberapa variasi suhu di. Iya, betul Bu. Ya, berarti kan menggunakan statistika juga itu, metode statistika toh? Cobaan, eksperimen, ya penelitian eksperimen. Ini eksperimen, true eksperimen betul-betul dilakukan. Yang lain apa jenis penelitian yang kita gunakan waktu S1? Ada yang menggunakan PTK, penelitian tindakan kelas? Saya Bu. PTK Ibu Fitriani ya, Bu. Ya, jadi biasanya ditawarkan itu PTK. Kalau di kebiasaannya kami di matematika ya, pendidikan prodi pendidikan matematika, kalau guru mahasiswa itu guru tetap di sekolah tersebut, artinya dia mengajar di situ seterusnya, maka diharapkan menggunakan PTK ya, karena di hasil penelitiannya nanti itu bisa berlanjut ya. Jadi dari siklus pertama kan biasanya kalau kita penelitian berapa siklus kita pakai Bu Fitri? 2 siklus Bu kemarin. 2 siklus Ya, 2 siklus. Nah, biasa dalam 1 siklus itu biasakan ambil 3-4 pertemuan. Iya. Kemudian kemudian di hasil refleksi itu melihat tindakan apa lagi yang saya harus lakukan di siklus 2. Nah, kemudian setelah siklus 2 ini, karena kalau penelitian itu kan memang kita batasi. Sebenarnya itu tidak bisa 3, bisa 4, tapi kan kita punya keterbatasan supaya bisa selesai 2 tahun. Jadi kalau kita mengajar di sekolah tersebut, kalau mengambil jenis penelitian PTK itu bisa kita lanjutkan. Jadi meskipun di penelitian kita itu hanya sampai 2 siklus, tetapi setelah selesai penelitian kita sebenarnya bisa lakukan lagi, ya, di siklus, dievaluasi lagi, direfleksi lagi, apa-apa lagi yang masih kurang. Kita pikirkan lagi tindakan apa yang saya harus berikan, ya. Jadi di penelitian tindakan kelas ini
peningkatannya itu tidak mesti juga bahwa semua siswa, ya 2-3 siswa yang meningkat itu sudah dianggap berhasil. Nah makanya itu di siklus berikutnya dilihat lagi, ini yang belum berhasil, ini kok apakan ini lagi, supaya misalkan terjadi peningkatan pemahamannya tentang materi kimia kah, ya. Jadi makanya itu biasanya kalau guru di sekolah tersebut bisa menggunakan PTK, karena ketika selesai penelitian untuk persyaratan mendapatkan gelar magister, itu bisa dilanjutkan lagi di sekolah, dilakukan lagi, ya. Jadi ya memang harus selalu dievaluasi apa yang sudah kita lakukan, ya. Kalau misalkan sudah kita terapkan sesuatu, kemudian kita evaluasi, sepertinya ini masih ada yang belum tercapai. Oh, kalau begitu saya lakukan lagi seperti ini. Jadi itu dilakukan terus evaluasi sehingga bisa membantu siswa ya dalam peningkatan apakah itu hasil belajarnya, prestasinya, atau motivasinya dan sebagainya, ya. Yang jelas bahwa kita selalu melakukan suatu peningkatan, ya. Kalau pengembangan tidak ada yang melakukan penelitian pengembangan, ya. Mungkin nanti ini di S2 banyak yang ditawarkan, karena saya lihat banyak yang menggunakan penelitian pengembangan. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan di penelitian pengembangan, terutama di masa pandemi ini, karena strategi pembelajaran yang digunakan saat ini itu kemungkinan besar juga akan masih dilanjutkan untuk berikutnya. Artinya meskipun sudah tidak pandemi ini sudah berlalu, ya pembelajaran online mungkin masih digabungkan, ya. Jadi mungkin nanti kita menggunakan model blended, ya, ada daring, ada tatap muka. Ya daringnya mungkin kalau misalkan kita kasih tugas siswanya nanti dia kumpul secara online. Ya, jadi ini juga mengurangi penggunaan kertas, ya. Yang kemarin baru-baru selesai, maksudnya yang sarjana di masa pandemi, ya, itu kan seminar hasil, proposal, kan lewat file semua dikirimkan ke penguji pembimbing. Nanti mungkin terakhir karena sudah mau penyerahan baru dijilid hardcover, ya. Jadi kami juga di kampus tidak menumpuk itu kertas skripsi. Ya, jadi kedepannya mungkin begitu. Bagi yang senang membaca file, ya kirimkan saja file, jangan di print lagi. Ya, jadi mengurangi lagi limbah kertas. Karena kalau dulu itu kan kalau seminar proposal, seminar hasil, jam tutup, semua di print, ya. Nah, setelah itu kan bukan itu yang kami simpan, yang disimpan kan yang lengkap, yang sudah di hard copy, yang cantik nih, yang itu yang kita simpan. Nah ini yang masih dalam belum lengkap, simpan itu. Lama-lama kalau sudah 5 tahun menumpuk di situ, dikasih ini anak-anak mahasiswa biasa cari, ibu ada kertas tak di situ, mau dijual, ditimbang. Kalau ada kegiatan mahasiswa kumpul dana. Nah ke depan itu kan seperti itu nanti. Nah hanya saja ya yang saya rasakan ya dengan begitu, mungkin karena faktor umur juga membuat mata jadi lelah karena kan membaca di laptop atau di HP, ya. Jadi mungkin itu yang kekurangannya kalau dalam bentuk file. Memang kita sudah bebas dari limbah, tapi efeknya sedek ke mata lagi karena kita harus plototi. Tapi ada juga dosen yang memang harus di-printkan, ya. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan apa? Alim, kalau Alim apa skripsinya kemarin tentang apa, Alim? Pengaruh. Alim dari UNM, pengaruh juga. Pengaruh apa terhadap apa? Pengaruh model pembelajaran. Model pembelajaran terhadap hasil belajar. Ya, terhadap hasil belajar.
Model apa yang digunakan? Model pembelajaran apa yang digunakan? Well, everyone is a teacher here. Ya, berarti pada umumnya sudah menggunakan ini semua yang Ibu tadi sampaikan. Iya, rata-rata kayaknya. Rata-rata Iya, ini, Bu. iya itulah jadi ya insya Allah lancar jaya Ji nanti ini mata kuliah statistika insya Allah. Iya. Kalau Yusriana Pengaruh dulu, Bu. pengaruh juga. Iya, Bu. Ya, Yusriana dari prodi pendidikan kimia atau dari IPA? Dari pendidikan kimia, Bu. Pendidikan kimia ya, dari UNM? Iya, Bu. Iya. Jadi memang semuanya sudah bergelut dengan statistika. Jadi insya Allah tidak ada kendala untuk ini. Jadi berarti kita hanya mengulang saja, kemudian nanti mungkin kita banyak berdiskusi ya berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita penelitian ya. Fitri tadi sudah cerita nih bahwa ada temannya yang datanya tidak berdistribusi normal. Itu yang kendala umum yang dihadapi ketika melakukan menggunakan analisis regresi atau menggunakan analisis variansi ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan mengenai statistika deskriptif? Mungkin sudah kenal Miss semua. Jadi statistika deskriptif itu adalah statistika atau metode yang kita gunakan mulai dari pengumpulan datanya, penyajian data, menganalisis, kemudian tidak sampai kepada kesimpulan secara umum ya, tidak menggeneralisasi karena kita tidak lakukan pengujian. Jadi statistika terbagi dua bagian besar, ada statistika deskriptif, ada inferensial ya. Yang deskriptif ini kita hanya bisa menceritakan, menggambarkan data yang kita miliki. Jadi misalkan kita mengambil data di kelas 9A misalkan, maka hanya data itu yang kita sampaikan. Berbeda kalau kita melakukan statistika inferensial. Nah, yang kita lakukan nanti ini adalah masuk dalam cakupan statistika inferensial. Jadi korelasi, regresi, uji perbandingan, analisis jalur, non parametrik itu masuk dalam statistika inferensial. Jadi kita bisa nanti mengambil kesimpulan secara umum. Jadi kita bisa menggeneralisasi, ya. Jadi ada pengujian di dalamnya, kemudian kita bisa menggeneralisasi hasilnya. Tapi di deskriptif tidak, deskriptif karena kita tidak melakukan pengujian di situ. Jadi kita memaparkan apa adanya data itu. Nah, apa saja yang masuk dalam bagian-bagian statistika deskriptif, ya misalkan penyajian data. Jadi kalau misalkan kita sajikan data itu apakah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram, ya atau grafik, itu sebenarnya kita sudah melakukan statistika deskriptif, ya. Kemudian misalkan kalau data kuantitatif, kita tentukan nilai rata-ratanya, kita tentukan simpangan bakunya. Nah itu sebenarnya sudah masuk dalam cakupan statistika deskriptif, ya. Menentukan nilai mediannya, nilai minimumnya, nilai maksimumnya, ya. Kemudian ada namanya skewness, kurtosis untuk melihat seperti apa sih pola data yang kita miliki. Ya. Jadi itu yang cakupan di statistika deskriptif. Nah, ketika kita melakukan statistika inferensial pada saat melakukan analisis data, biasanya analisis deskriptif juga ikut di dalamnya. Ya, analisis deskriptif juga kita lakukan biasanya. Biasanya kalau yang kita cantumkan kalau misalkan ya data hasil belajar ya mungkin ditentukan bahwa nilai maksimumnya sekian, nilai rata-ratanya sekian, nilai minimumnya sekian, kemudian berapa banyak ya kalau dibuat dalam satu interval nilai hasil belajar tersebut ya misalkan kalau kita buat dari 0 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, kemudian terakhir 81 sampai 100. Nah, kita tentukan nilai frekuensinya. Ya, kita tentukan nilai frekuensinya. Maka sebenarnya kita sudah lakukan statistika deskriptif, ya. Jadi kalau kita melakukan statistika inferensial, maka statistika deskriptif juga biasanya
lakukan. Atau misalkan kita mau menyampaikan bagaimana sih sebenarnya responden kita. Ya, ada berapa banyak laki-laki, ada berapa banyak perempuan. Kalau misalkan ada berapa umurnya berada dalam interval berapa sampai berapa. Ya. Jadi yang kita bisa bicarakan adalah dari data tersebut. Ya, jadi tidak sampai kepada kesimpulan secara umum. Jadi yang saya maksud dengan kesimpulan secara umum, kalau misalkan kita mengambil data di kelas 8A, kalau deskriptif, maka kelas 8A saja yang kita bahas. Tapi kalau kita menggunakan pengujian di dalamnya, maka bisa kita menyebut kelas 8 secara keseluruhan, meskipun data yang kita ambil itu adalah di kelas 8A. Artinya sampelnya itu adalah kelas 8A. Tapi kita bisa menceritakan populasinya, yaitu kelas 8 secara keseluruhan. Kalau kita lakukan pengujian, ya, masuk dalam cakupan statistika inferensial. Jadi kalau deskriptif ya hanya di kelas itu saja yang kita. Jadi kalau ada misalnya kita dapatkan nilai rata-ratanya, tidak bisa kita menyebut bahwa nilai rata-rata hasil belajar kimia kelas 8 sekian. Ya, tapi kalau kita harus menyebutnya misalkan kelas 8A. Kecuali kalau misalkan kita lakukan suatu pengujian, maka kita bisa menyebut populasinya. Ya. Jadi di statistika inferensial ini selalu dikenal istilah sampel, ya, sampel. Ya, kemudian pengambilan sampelnya itu harus acak. Acak maksudnya apa? Acak maksudnya bahwa responden tersebut mempunyai peluang untuk kita pilih dia sebagai sampel. Jadi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Ya, itu maksudnya acaknya itu ya. Jadi semua berpeluang untuk kita jadikan sebagai sampel. Baik, ada yang mungkin ingin disampaikan? Jadi insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti saya infokan lagi ke Alim. Kita ikut, untuk sementara kita ikut yang jadwal semula di yang 1:30. Cuma karena tadi ada apa namanya keluarganya teman yang berduka, jadi terpaksa ibu minta mundur, jadi saya minta maaf. Baik, ada yang ingin disampaikan? Oke, jadi nanti untuk berikutnya, jadi silakan cari referensi di yang lain, karena kalau yang saya sampaikan itu sedikit itu nanti Pak Anwar juga mungkin sedikit juga Anda sampaikan, jadi untuk mendapatkan referensi yang selebihnya silakan mencari di sumber-sumber yang lain, apakah di internet atau memang ada bukunya. Ya, kalau ada buku tadi satu ya buka lagi. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri perkuliahan sore hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Kita tutup kuliah. Minta tolong nanti Alim yang melis siapa yang temannya hadir, Di. Misalkan ada yang ya, Di, nanti kita list nih. Nanti terakhir baru Ibu ambil di pertemuan terakhir. Iya, karena kebetulan hadir semua ini, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti kita milih. Kalau misalkan ada yang tidak sempat, tidak apa-apa, izin saja ke saya, kemudian ke Alim supaya nanti didata. Ya, iya, Bu. Baik, kita akhiri kuliah sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama. Terima kasih Bu. Siapa minta tidak tahan ketawanya depan kamera? Saya nonton Korea. Pasti ada tidak fokus ini di depan kamera, makanya langsung dimatikan kamera. Becu, ini kondisi lagi kerjanya lihat orang tuh.
Apa ini? Pak Ketua jadi CCTV. Iya. Melihat semua orang kan, dia matikan kamera. Iya, baru dari awal dinamatikan kita. Tidak, aku matikan kamera karena kau buka link lain, kesian. Kau buka CMS, mau upload tugasku yang psikologi pendidikan. Masalahnya kesian, sudah mau jam 5 tadi, mau belum bisa upload, saya lupa ya. Langsung kau matikan kamera. Awas kau sebentar malam, tapi cu, kalau datang kau baru tidur kau awas kau. Oh, kau makan bakso di situ nah? Awas kau. Kalau datang kau baru mau ganggu kau lagi makan bakso. Ebi. Nah panggil kau itu Bunda Ilmi makan bakso di rumahnya. Iya kak. Yang mana nih kak? Oh saya. Ayo Mi. Iya nanti Yang dekat Kak. rumahnya ayo ke sini. Iya. Tersinggung kalau yang dekat rumahnya. Dia mau tak, Kak? Hanya saja yang paling dekat. Cuma seberang lorong. Iya ada tahu kak ini siapa? Bisa dikirim kah? Dikirim saja. Tahu ah. Di sana.